Halo semuanya, di video kali ini saya akan menemukan atau kita akan mencoba beberapa layout ya, beberapa view group yang bisa kita coba di sini. Nah, yang pertama kita bisa rubah dulu di sini menjadi desain supaya nggak terlalu besar ya. Nah, kita bisa manfaatkan dari desainnya aja dulu. Lalu ini saya menggunakan project yang sudah saya buat sebelumnya, project lama ya, project lama. Kalian bisa buat project baru atau tetap menggunakan project yang sudah pernah kalian buat, seperti itu. Nah, di sini saya akan menghapus dulu tag view dan button dan juga edit satunya. Ya, saya hapus. Lalu kita akan ke code, ke bagian code di sini. Ke bagian code, nah di sini kita menggunakan linear layout. Kita menggunakan linear layout. Ya, jadi kita bisa coba langsung, misalnya kita tambahkan button ya. Mungkin paling gampang kita gunakan button. Nah, di sini posisinya dia adalah match parent. Jadi width-nya di sini kalau kita lihat atribut yang ada di sebelah kanannya, dia adalah match parent, height-nya adalah warp content. Nah, ini kita bisa rubah ke warp content. Ya, bisa rubah ke warp content, lalu kita akan coba. Kita bisa cari di sini sebetulnya. Ya, misalnya kita cari di sini, kita mau ubah marginnya. Ya, layout margin, lalu kita buka, kita tinggal isi. Misalnya, ini ya, margin left-nya saya isi dengan 10 dp. Nah, dia akan menyesuaikan posisinya di sini. Lalu margin top-nya supaya nggak terlalu mepet, saya kasih dengan 10 dp. Nah, biasanya di Android, kalau kita mendesain itu kelipatannya adalah 8 gitu ya. 8, 16, 24, seperti itu. Itu ada panduannya ya. Kalian bisa lihat panduannya atau bisa baca-baca di material design. Seperti itu. Itu bukan sesuatu yang valid, tapi yang terbaik yang diberikan oleh material desainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, linear layout ini kita buat dengan vertikal gitu ya. Dengan mode vertikal. Jadi kalau saya ambil lagi button di sini, ya, lalu saya kasih. Nah, dimanapun kita drag, maka dia akan ada di bagian bawahnya. Karena dia adalah vertikal. Seperti itu. Nah, ini kita hapus, kita bisa rubah dia juga ke warp content misalnya. Warp content ini, kalau kita ketik tulisannya di sini, dia akan berubah gitu ya. Jadi, warp content itu menyesuaikan dengan buttonnya sendiri. Misalnya di sini, button 2 gitu ya. Nah, dia akan menyesuaikan. Marginnya dia nggak dikasih gitu ya. Dia nggak punya margin, jadi otomatis dia akan berbeda dengan yang marginnya kita atur di sini. Nah, ini adalah linear layout dengan vertikal. Kalau misalnya saya ganti di sini orientationnya ya, kita bisa klik di linear layout, lalu saya klik vertikal, saya ganti dengan horizontal, nah dia akan berbeda. Yang langsung kelihatan margin top gitu ya, margin top di sini kan tadi saya atur di sini. Ini margin topnya 10. Yang ini margin topnya nggak ada. Ya, ini declare atribut. Ada atribut yang kita declare, dia akan muncul di sini. Seperti itu. Ya, teks ini bisa kita isi langsung dengan hardcode seperti ini, atau kita gunakan resource string. Kalau resource string, berarti kita harus bikin di sini, di string XML. Tapi sementara kita buat aja di sini ya. Nanti ini akan menyusul, saya jelaskan juga. Ya, jadi kita buat aja di sini. Karena kita masih mau belajar tentang layoutnya dulu gitu. Jadi jangan bingung dengan atribut-atribut lain yang ada di belakangnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih di layout. Kita punya constraint linear table gitu ya. Terus di sini
kalian punya recycle view, scroll view ya. Oke, kita gunakan aja langsung yang kalau kita rubah ke frame ya. Kita rubah ke frame. Kalian paling gampang adalah pindah ke code-nya. Lalu di sini kalian rubah ke frame layout. Nah, kita kembali ke desain, kita lihat seperti ini. Jadi antara button 1 dengan button 2 itu akan bertumpukan. Jadi yang pertama kita taruh ya dia akan ada di bawah gitu ya. Button 2 itu kan yang terakhir kita taruh. Nah, dia akan ada di atas. Seperti itu. Nah, kita bisa rubah-rubah urutannya. Kita tinggal drag and drop di sini. Seperti ini tadi. Jadi button yang di atas, button 2 yang di bawah. Atau kita kembalikan. Nah, seperti ini. Ini frame layout. Jadi beda ya. Biasanya kita gunakan ini kalau kita punya image gitu ya. Kita mau punya dua image yang saling bertumpukan atau saling ada bagian yang tertumpuk. Nah, kita bisa gunakan frame layout di situ. Nah, oke. Lalu misalnya bisa juga seperti ini. Kita pindah ke sini ya. Kita kasih dia linear layout. Linear layout. Lalu di dalamnya sini saya bikin. Di sini ada frame layout. Width-nya adalah match parent. Dia adalah pub content ya. Nah, di dalam frame layout ini baru saya kasih misalnya di sini ada button ya. Saya kasih button. Oh, linear layoutnya saya buat vertikal dulu supaya kelihatan. Nah, ini kan ada button 4 ya. Button 4 saya kasih dia button 3. Lalu saya ambil button lagi, saya masukkan ke dalam frame layout. Nah, saya kasih dia adalah button 5. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Ini adalah hierarkinya. Jadi kita bisa lihat ada linear layout di sini. Lalu saya punya dua button di dalam linear layout. Lalu ada frame layout. Ya, di dalam frame layout ada button 4 dan button 5. Jadi button 4 dan button 5 ini yang button yang saling bertumpuk. Supaya kelihatan, saya kasih gini ya. Nah, kelihatan ya, ini ada perbedaan di sini. Button 5-nya ini di sini. Nah, dia saling bertumpuk. Jadi, kalau kita butuh view apapun atau atribut apapun yang bertumpuk, kita manfaatkan aja frame layout di sini. Ya. Sama misalnya kalau ini floating action button gitu ya, FAB itu dia menumpuk di bawah di atasnya gambar misalnya. Kita gunakan aja frame layout atau kita gunakan constraint. Oke. Seperti itu. Lalu misalnya kita kembali ke code ya. Frame layoutnya kita hapus. Frame layoutnya kita hapus. Lalu kita ganti constraint-nya dengan linearnya dengan constraint. Constraint layout. Nah, kita ganti kembali ke constraint layout. Lalu kita ke desain. Nah, button 2 dan button 3. Kalau kita tidak memberikan constraint apapun di situ, maka dia akan bertumpuk. Meskipun misalnya kita tarik ya, kita tarik seperti ini. Nah, kalau kita jalankan ke sini. Oke, sebentar ini activity-nya saya off-kan dulu ya. Nah, ini kita sambil tunggu. Kita bisa jalankan. Nah, dia tetap akan bertumpuk meskipun kalian tarik di sini. Kenapa? Karena ini adalah constraint.
Kalau kita tidak memberikan constraint apapun, maka ya dia posisinya akan ada di bagian kiri atas. Beda dengan misalnya gini, kita berikan ini constraint gitu ya, nanti kita bisa lihat bedanya. Nah, yang pertama kalau constraint kalian harus tahu adalah nih, simbol ini ya, kalau kalian arahkan di sini, kalian bisa lihat simbol ini adalah bab konten. Kalian bisa klik lagi, simbol seperti ini adalah fix. Jadi kalau bab konten itu menyesuaikan dengan isinya. Kalau fix dia sudah paten gitu ya. Besarnya ya segitu. Kalau misalnya tambah lagi, ya dia nggak akan berubah gitu ya. Kalau misalnya fix ini, saya isi misalnya button 2, seperti ini. Oke, fixnya belum diisi. Oke, nah harusnya ini dia tetap, tapi karena ini harus diatur dengan constraint-nya. Jadi, nggak usah dulu ya. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa klik lagi. Simbol yang seperti ini, berarti dia match dengan constraint-nya. Jadi, dia akan menyesuaikan dengan constraint-nya saat itu. Seperti itu. Ya, nah, simbolnya apa? Biasanya simbolnya ini, 0 dp. Jadi, kalau dia tidak mengikuti constraint-nya, perhatikan di layout head-nya atau layout width-nya. Itu jangan ke web content gitu ya, jangan ke match parent, tapi kasih dia 0 dp supaya mengikuti dengan constraint-nya dia. Oke, lalu saya coba ya, button yang ini saya kasih constraint. Yang atas ya, yang bagian atas ini berhubungan dengan top di sini. Kalian bisa tarik ini ke atas. Ya, lalu di sini kan ada tulisannya 0 gitu, kita bisa ganti. Misalnya 16. Yang 16, berarti dia kasih margin 16 di atas. Lalu kita tarik ke kiri misalnya. Di sini kita kasih juga 16. Ya. Nah, lalu di sini kita tarik ke kanan juga. Di sini kita kasih 16. Di sini kita kasih 16. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini posisinya dia kan web konten. Nah, saya ganti misalnya seperti ini, fix. Atau saya ganti ke sini. Nah, kalau saya ganti ke match constraint berarti dia akan menyesuaikan dengan constraint-nya dia. Nah, constraint-nya di sini kan dengan parent-nya. Jadi dia akan menyesuaikan lebarnya sesuai dengan itu. Nah, ini kita bisa rubah-rubah. Seperti itu. Oke. Nah, lalu yang button kedua misalnya kita mau taruh dia di bawahnya button. Kita bisa kasih ini button. Nah, di sini misalnya kita mau constraint-nya dia kemana? Apakah sama dengan atas gitu ya? Nah, bisa. Atau kita nggak mau sama dengan atas gitu, kita bisa hapus di sini. Bisa ganti. Terus ini kita mau arahkan misalnya sendiri ke sini, itu bisa. Atau langsung kita rubah ke atas, ini juga bisa. Nah, dia menyesuaikan. Ya. Nah, kalau constraint, kita bisa letakkan dia dimanapun. Jadi misalnya ini saya punya lagi. Ini adalah button 3. Lalu dia di sini akan sesuai tingginya dengan yang button 2. Ya, lalu di sini saya akan bilang dia adalah dia harus setelah button ya. Nah, di sini saya mau bilang dia button 3 ini dia harus setelah button 2. Nah, saya kasih jarak ya, saya kasih jarak 24. Seperti itu. Nah, lalu kita misalnya bisa bilang nih, button 3 itu harus sesuai dengan ini gitu ya. Harus sesuai dengan ini. Dia tampilannya adalah nah, kita bisa bikin yang seperti ini di constraint. Kalau kita jalankan
maka dia akan berbentuk seperti itu gitu ya, karena constraint-nya sudah kita atur. Nah, seperti ini. Ini kita atur gitu ya, ini kita atur. Bisa juga misalnya kita bikin dengan teks. Ya, kita bikin dengan teks seperti ini. Misalnya di sini saya kasih tag view. Tag view ini awalnya harus sama ya, karena marginnya mau saya samakan semua. Lalu tag view-nya saya kasih username. Lalu saya kasih dia edit text. Mana ya? Edit. Plain text ya, saya kasih plain text. Nah, lalu ini bisa kita samakan gitu ya. Nah, biasanya yang jadi masalah adalah baseline dari atau besaran dari masing-masing view itu kan berbeda. Kita bisa lakukan gini, klik kanan, ya kita klik kanan di sini, lalu kita add helper, nggak usah ya, kita di sini ya, di view-nya, lalu kita klik kanan, lalu kita klik show baseline. Nah, di sini baseline ini yang kita samakan. Misalnya kita mau samakan dengan baseline-nya ini, gitu ya. Udah oke, dia akan sama. Seperti itu. Lalu jangan lupa di sini kita belum ada constraint-nya. Kalau belum ada constraint-nya, ya dia akan susah nanti. Jadi kita harus kasih constraint ke sini. Sini misalnya saya kasih dia adalah 24. Oke, seperti ini. Nah, misalnya saya punya lagi nih, saya punya tag view lagi gitu ya. Dia adalah password, misalnya saya mau bikin seperti itu. Ini adalah password. Lalu saya mau kasih dia teks lagi ya di sini. Saya keluarkan baseline-nya lagi, saya klik kanan, lalu show baseline. Jadi saya samakan di sini, lalu saya kasih di sini. Nah, ini saya kasih juga 24. Jadi, oh ya, ini jangan lupa gitu ya. Password ini harus ada constraint-nya juga. Ini juga harus ada constraint-nya ke atas supaya kita tahu gitu. Nah, kalau kalian perhatikan pada saat username naik, name-nya juga akan naik. Kenapa? Karena baseline-nya sudah terhubung. Nah, sini saya kasih 32 misalnya supaya beda. Nah, dia kan turun. Password saya kasih juga dia constraint ke username. Password constraint ke username. Jadi saya kasih di sini 24. Kurang ya, cancel 32. Nah, tapi password di sini isiannya dengan username jadi berbeda gitu ya. Jadi berbeda. Nah, supaya sama gimana? Kita bisa manfaatkan constraint yang lainnya. Kita misalnya klik kanan di sini, terus kita add helper, ya, lalu kita kasih vertical guideline. Nah, kalian bisa tarik. Di sini kalian kelihatan ya. Ini ada vertical guideline-nya. Di sini. Ini kalian bisa klik di sini, lalu kalian tarik. Tarik. Misalnya, oh saya mau sebatas ini gitu ya. Saya mau sebatas ini. Saya mau name ini, dia nggak lagi constraint ke username. Ini saya hapus, tapi saya constraintkan dia ke guideline. Nah, dari guideline dikasih berapa? Dikasih 16 misalnya. Nah, dia bisa seperti ini. Yang ini juga. Dia arahkan dari sini ke guideline. 16. Nah, jadi kita bisa punya awalan yang sama untuk edit text-nya gitu ya, untuk plain text-nya. Nah, ini kan beda. Nah, ini kita jalankan dia bisa lebih rapi.
seperti itu. Oke, nah ini ya, ini jadi dia sudah kelihatan lebih lebih rapi di sini karena di sini sebetulnya ada guideline-nya. Ada ya ini ya apa guideline yang kita atur, kita letakkan di sini. Di sini juga kelihatan gitu ya. Di dalam konsep layoutnya dia ada apa aja. Seperti itu. Kalau kalian perhatikan di name, dia layout constraint left-nya ini ya, start-nya dia mengacu ke guideline. Bisa dirubah nggak? Bisa aja. Ya, bisa dirubah. Seperti itu. Oke, nah kita bisa juga sih sebetulnya seperti ini ya. Misalnya saya punya button nih. Saya taruh button di sini. Terus saya constraint-nya saya arahkan yang sama. Yang di atas saya letakkan di bawah password ya. Saya letakkan di bawah password, saya kasih dia margin 24. Ini button 4. Lalu saya tambahkan button lagi. Ya, button lagi. Dia startnya sama dengan button 4 gitu ya. Startnya sama dengan button 4, tapi posisi dia adalah button 5. Sorry, ini button 4 ya. Ini button 4. Lalu di sini ini button 5. Nah, lalu saya tambahkan satu button lagi ya di tengah sini. Saya kasih button tengah. Saya kasih button tengah. Nah, button tengah ini yang constraint-nya saya rubah gitu. Jadi constraint-nya gimana? Constraint-nya saya kasih constraint atasnya ke sini. Ya, saya kasih dia margin 16. Lalu constraint yang sebelah kiri, saya akan letakkan dia di setelah button 4. Ya, setelah button 4. Yang sebelah kanan saya kasih ke button 5. Seperti itu. Jangan lupa kalau saya ininya adalah web konten ya, dia akan tetap seperti ini meskipun saya kasih di sini ini saya besarkan ya. Dia akan tetap seperti itu. Tapi kalau ini saya rubah ke match constraint, kita bisa lihat ini dia sudah berubah. Dia akan terpengaruh dengan ini, dengan button-button yang lain gitu ya. Ini saya kecilkan misalnya, ya dia akan sesuai dengan besarannya. Jadi menyesuaikan. Itu bisa kita lakukan di Android Studio ya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa manfaatkan grup sebetulnya ya. Jadi misalnya saya punya ini tag view dan edit text. Saya klik kanan, saya add helper. Saya masukkan dia ke grup ya. Atau saya nggak usah masukkan dia ke grup, sebentar. Saya kasih ini, klik kanan, saya tambahkan helpernya adalah vertical barrier. Jadi vertical barrier ini mirip dengan barrier gitu ya, tapi dengan guideline. Jadi barrier ini mirip dengan guideline, tapi barrier ini dia akan menyesuaikan dengan isinya seperti itu. Jadi misalnya ini name ini saya lepaskan dia dari guideline, saya arahkan dia ke barrier 2 ya, saya lepaskan dia, saya isi ke barrier 2. Oke, saya tambahkan barrier 2 di sini, lalu barrier directionnya kita ganti ke N. Nah, seperti ini. Lalu misalnya name ini tadi kan saya tarik ke barrier ya, ini kembalikan ke 16. Nah, kalau kita merubah username-nya, misalnya kita kasih username
testing ya. Nah, dia kan otomatis. Jadi berbeda dengan guideline. Kalau guideline dia kan tetap ya, tapi kalau barrier di sini dia bisa langsung berubah. Jadi kalau misalnya kita gunakan ini untuk language, ada Inggris, ada Indonesia, biasanya kan besarnya berbeda-beda. Nah, kita gunakan barrier ini supaya susunannya kan tetap terjaga, jadi nggak ada yang overload gitu ya, nggak ada yang oversize dari size yang kita gunakan, seperti itu. Nah, constraint ini cukup beragam, jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan dengan constraint. Dia sudah lebih memang dibuat untuk mempermudah kita ya untuk melakukan peletakan-peletakan, tapi kita tetap harus hati-hati. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu yang bertumpuk, ya kalian perhatikan apakah constraint-nya sudah benar atau belum. Nah, ini kalau kita lihat kita sudah bisa bikin dia sesuai dengan yang kita mau, seperti itu. Misalnya kita punya button ini, kalau kita klik, nah ini ya, ini kalau masih seperti ini berarti belum terpenuhi. Nah, belumnya kenapa? Karena ini kita belum kasih ini ya, constraint. Seringkali seperti itu. Nah, kita harus kasih dia constraint. Oke, saya kasih 16. Nah, kita bisa jalankan. Nah, seperti ini. Ya. Ini berarti kita sudah tepat. Jadi hati-hati, kurang satu constraint pun dia akan menumpuk. Jadi jangan bingung kalau kalian membuat sebuah program dengan constraint lalu ada hal yang bertumpuk di sana. Ya, itu kalian perhatikan lagi aja apakah ada constraint yang kurang atau tidak. Kalian bisa lihat dari masing-masing view-nya. Kalau dia constraint-nya sudah ada, dia warnanya akan penuh gini ya. Tapi kalau dia nggak ada constraint-nya, dia akan kosong. Kita bisa lihat juga di blueprint. Nah, blueprintnya juga akan kelihatan. Kalau biasanya constraint itu mau lebih jelas memang lihatnya di blueprint gitu ya, lebih mudah. Tapi kalau sudah, kita bisa kembalikan lagi dia ke desain. Jadi kita bisa lihat hasil jadinya langsung seperti apa. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang sering kita gunakan ya linear dan constraint. Nah, mungkin saya bisa tambahkan sebentar di sini, kita tambahkan table layout ya. Table layout di bagian bawah. Guideline saya nggak otak-atik di situ. Saya tinggal tambahkan table layout. Width-nya match parent, width-nya match parent ya. Ininya web content. Nah, lalu saya buat di sini sebentar. Dari sini aja ya. Nah, saya sudah punya table layout. Oke, table layout ya, sebentar. Saya kasih table row di dalamnya. Kelihatan. Nah, table layoutnya saya kasih constraint-nya. Saya kasih constraint-nya sebentar, ini ada di atas ya. Nah, saya kasih constraint start-nya, saya mulai dari ini ya, button tengah, supaya dia ada di bawahnya button ini. Ini adalah button 9. Jadi saya kembali ke table layout. Ya, ini kalau kalian tarik aja dia akan muncul di atas. Tuh, hati-hati. Ini startnya saya kasih ke button 9. Sorry, bukan start ya. Ini ke parent topnya ya. Topnya saya kasih ke button 9. Nah, jadi dia turun. Oke, table layout.
Saya pindah dulu. Memang kalau nggak ada datanya itu agak susah kita lihatnya, jadi kita kasih data dulu aja. Table row saya kasih di sini supaya gampang. Table row. Saya kasih tag view. Tag view. Nah, ini ya, ini kelihatan di sini. Ini baris 1 kolom 1. Ini adalah tabelnya, tabel row-nya, tabel layout-nya. Saya arahkan ke bawahnya sini ya. Button bawah. Oke, oh iya tadi ya. Tadi kurang ya. Consent top to bottom off bukan top off-nya gitu ya. Nah, ini saya kasih di sini. Lalu saya kasih ini supaya berbeda. Nah, saya kasih. Lalu misalnya saya tambahkan text view lagi di sini. Aduh, sorry. Saya pindahkan ke code, lalu saya kasih text view lagi. Text view, kalian kalau nambahkan bisa langsung ketik nama ininya ya, nama atributnya. Ini nggak perlu Android .2 itu nggak perlu. Ini teksnya baris 1 kolom 2. Nah, kalian akan lihat di sini ada garisnya. Seperti itu. Kalian mau tambahkan misalnya di bawahnya adalah button. Button gitu ya. Kalian tambahkan dulu table row-nya. Lalu layout, kalian tambahkan dulu table row-nya di sini. Di luar ya. Di luar. Nah, ini susahnya kalau kita dari sini kita harus pastikan dulu gitu. Tapi kalau kita susah, biasanya saya kembali lagi ke sini. Jadi ini jauh lebih mudah. Saya tinggal namakan table row, layout width-nya, transparent, layout height-nya, transparent. Lalu saya di dalamnya saya kasih tag view, layout height-nya, club content, layout width-nya, club content, teksnya saya kasih baris 2 kolom 1. Nah, ini kita bisa seperti ini. Nah, kalau kita lihat desain, nah dia langsung ada di bawahnya. Kalau misalnya saya kasih code-nya ini supaya dia berbeda besarnya, bisa juga. Nah, baris 1 kolom 2 juga akan mengikuti besar dari baris 2 kolom 1 seperti ini. Ini kalau kita jalankan ya bisa aja. Oke, seperti ini. Di hasilnya nggak akan kelihatan gitu ya. Kita tabelnya gimana itu nggak akan kelihatan. Tapi biasanya kan kita bisa misalnya titik duanya seperti di CSS biasa.
Kadang kan kita manfaatkan tabel supaya posisinya benar seperti itu. Kalau dulu gambar itu size-nya besar-besar. Nah, supaya kecil, supaya ngelutnya lebih cepat, kita bagi dengan tabel misalnya seperti itu. Nah, ini sama, kita bisa manfaatkan seperti itu juga. Nah, jadi tabel seperti ini adalah constraint, lalu di dalam sini kita punya atribut-atribut dari constraint ya, kita bisa manfaatkan dari barrier, terus guideline ya, kita bisa coba di sini. Nah, kalian dengan layout-layout yang sudah ada ini, kalian bisa berkreasi sebanyak mungkin. Jadi aplikasi-aplikasi yang di luar sana, kalian bisa mulai membuat, bisa mulai mencontoh gitu ya, bagaimana membuat layout dari yang mereka butuhkan. Oke, itu aja saya kira untuk layout. Kalian bisa mencoba lagi, bisa mencoba ya, bisa melihat, mengekspresikan apa yang kalian pikirkan selama ini di dalam sebuah halaman, terutama di halaman mobile. Cuman harus diperhatikan bahwa dalam satu halaman mobile itu sebaiknya tidak terlalu banyak informasi yang diberikan, hanya informasi-informasi yang penting itu yang ada di bagian depan gitu. Kalau kita butuh lebih lanjut, bisa kita lakukan dengan klik atau bisa kita lakukan dengan buka detailnya. Oke, saya kira itu untuk layout yang perlu kalian ketahui. Semoga kalian dapat satu gambaran lagi ya, dapat satu ilmu baru lagi tentang layout, jadi kalian bisa memanfaatkan layout ini. Oke, terima kasih.